Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susidayanti dari Prodi PHI 6B. Di sini saya mempunyai tugas dari mata kuliah Masailul Fiqhiyah 2 dengan dosen pengampu Bapak Saiful Milah SPDI MPDI. Saya akan membahas mengenai undian dan lotre. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari undian dan lotre. Selanjutnya akan membahas mengenai hukum dari undian dan lotre. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa undian berasal dari kata undi, yaitu sesuatu yang dipakai untuk menentukan atau memilih, seperti untuk menentukan siapa yang lebih dahulu yang berhak atas sesuatu. Sedangkan dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa lotre berasal dari bahasa Belanda, yaitu loterij, yang artinya undian berhadiah, nasib atau peruntungan. Namun pada awalnya melakukan undian bukanlah hal tercela. Orang soleh masa silam, termasuk para nabi, mereka melakukan undian. Dulu waktu Nabi Yunus alaihissalam naik perahu, ternyata perahu yang beliau tumpangi kelebihan penumpang, sehingga salah satu di antara mereka harus menceburkan diri ke laut. Dilakukanlah undian. Ternyata yang mendapat undian itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Sesuai dengan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunusa laminal mursalin id abaqa ilal fulki lamashhun fasahama fakana minal mudhadin. Yang artinya, sesungguhnya Yunus termasuk para rasul Allah. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Quran Surat As-Saffat ayat 139 sampai 141. Jadi dapat disimpulkan bahwa undian dibolehkan ketika di sana tidak ada unsur judi, unsur qimar atau untung rugi. Yang menang untung dan yang kalah rugi. Jika ada unsur untung rugi semacam ini, maka statusnya adalah judi. Seperti pendapat Yusuf Qaradawi bahwa setiap permainan yang dicampuri dengan judi ataupun taruhan adalah haram, yaitu setiap permainan yang tidak lepas dari untung ataupun rugi. Dengan demikian, bahwa judi termasuk perbuatan yang diharamkan karena di dalamnya mengandung unsur kekejian, adanya campur tangan setan, dan dapat merugikan salah satu pihak yang ikut terlibat di dalamnya. Jadi pada hakikatnya undian dan lotre memiliki pengertian yang sama, akan tetapi berbeda dengan pengertian dan praktek yang berkembang di kalangan masyarakat. Mereka menganggap bahwa lotre dipandang sebagai judi, sedangkan undian tidak. Dalam undian tidak ada pihak yang dirugikan secara jelas, sehingga undian hukumnya boleh. Seperti undian kuis berhadiah sebuah produk di televisi. Sedangkan dalam lotre ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, mereka memandang bahwa lotre hukumnya haram. Tetapi jika kita akan melakukan undian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika kupon diberikan cuma-cuma, ini termasuk hibah atau hadiah kepada pemenang, sekalipun penyelenggara mendapatkan keuntungan non-materi, seperti dalam bentuk iklan sponsor. Hal ini semata-mata hibah ataupun hadiah, tidak mengandung unsur riba, goror ataupun ketidakjelasan, qimar, untung dan rugi, dan juga tidak ada larangan syar'i. Kedua,
Jika disyaratkan harus membeli kupon, termasuk judi dan goror, karena saat membeli tiket masuk, ia tidak tahu apakah akan mendapatkan hadiah yang nilainya jauh lebih besar daripada nilai tiket ataukah tidak. Ini termasuk yang dinamakan goror. Dan yang ketiga yaitu jika harus membeli produk barang tertentu, para ulama beda pendapat dalam hal ini. Pendapat terkuat adalah hukum mengikuti undian. Bentuk ketiga ini boleh dan hadiahnya halal. Hal ini dengan syarat harga barang yang dijual adalah normal, tidak dinaikkan terlebih dahulu. Pembeli membeli barang sesuai dengan kebutuhannya agar tidak boros dan tidak berniat mendapatkan hadiah pada saat membeli barang tersebut. Undian ini sama dengan pemberian hadiah melalui sebuah undian. Unsur ketidakjelasan dalam akad hadiah ataupun hibah dibolehkan. Tidak ada unsur yang haram dalam muamalat ini. Dengan demikian hukumnya boleh, karena hukum asal muamalat adalah boleh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.